Halo Elevators, pada episode sebelumnya saya membahas tentang batasan bagasi jinjing yang hanya 7 kilo maksimal per penumpang. Nah, berikutnya kenapa alokasi bagasi tercatat kita ini dibatasi hanya 20 kilo per penumpang, terutama untuk penerbangan jarak dekat dan kelas ekonomi. Kenapa 20? Kenapa tidak 23? Kenapa tidak 17? Penasaran kan? Ayo kita bahas. Elevators, pembatasan alokasi bagasi tercatat yang gratis tanpa bayar 20 kilo pada umumnya ya untuk pesawat jet, penerbangan jarak dekat, kelas ekonomi. Ini tentunya ditentukan dengan pertimbangan keselamatan, efisiensi operasional, standar regulasi internasional, dan juga strategi bisnis maskapai penerbangan. Elevators, jadi ada 5 hal yang akan saya bahas di sini. Kenapa 20 kilo, tidak 23, tidak 17. Pertama adalah standar keselamatan penerbangan, kedua aturan ICAO dan IATA, ketiga kelancaran penanganan bagasi, keempat efisiensi biaya, dan 5 standar historis. Tentang standar keselamatan penerbangan, setiap pesawat memiliki maximum take off weight, bobot maksimal untuk take off. Ini menyangkut berat pesawat kosong, bahan bakar, penumpang, dan bagasi. Ini tentunya harus diperhitungkan secara cermat. 20 kilo dianggap batas optimal untuk memenuhi keseimbangan antara keselamatan dan kapasitas kargo pesawat. Kalau lebih dari itu harus bayar. Ini untuk mendorong penumpang, usahakan tidak bawa lebih dari 20 kilo. Bobot ini memungkinkan maskapai penerbangan mengakomodasi semua penumpang tanpa risiko kelebihan beban. Yang kedua adalah aturan ICAO, International Civil Aviation Organization, dan IATA, International Air Transport Association. Organisasi penerbangan internasional memberikan panduan untuk memastikan keseimbangan antara keselamatan penerbangan dan kenyamanan pelanggan. Batas 20 kilo sering dipilih karena sesuai dengan standar kargo pesawat dan rata-rata kebutuhan penumpang secara global. Ketiga, kelancaran penanganan bagasi. Elevators, jangan lupa bahwa bagasi kita ini akan diangkat oleh petugas-petugas. Diangkat ke keretanya, kemudian keretanya mengangkat dari tempat pengolahan bagasi ke pesawat dan nanti turun. Bobot 20 kilo ini dinilai masih dapat diangkat oleh petugas tanpa menimbulkan cedera dan tidak memperlambat proses. Bahkan di luar negeri batas maksimum adalah 23. Kalau lebih dari 23 kilo kita harus mengeluarkan barang-barang kita dari bagasi itu. Ini untuk melindungi pekerja bandara. Nah, kalau 17 kilo ini juga kurang adil. Karena kebutuhan penumpang akan sebagian tidak bisa dipenuhi. Jadi 20 kilo ini kurang lebih komprominya di sana. Aspek berikutnya adalah efisiensi biaya maskapai. 20 kilo ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan penumpang tanpa membebani biaya operasional maskapai. Batas ini juga bagian dari strategi bisnis maskapai untuk menawarkan layanan tambahan bagasi berbayar bagi penumpang yang membawa barang-barang lebih dari 20 kilo. Dipisah bagasi tersendiri bayar lagi. Ini menjadi tambahan
penghasilan bagi maskapai. Standar historis secara evolusinya, sebagian penumpang kelas ekonomi membawa barang-barang pribadi itu tidak lebih dari kisaran 20 kilo, sehingga alokasi bagasi gratis 20 kilo ini dinilai cukup adil, tidak membatasi kebutuhan penumpang, tapi juga tidak membebani maskapai penerbangan. Sejak kapan ada kebijakan alokasi bagasi tercatat maksimum 20 kilo ini? Ini diterapkan sejak tahun 1950-an ketika penerbangan komersial mulai tumbuh. Dipelopori oleh maskapai full service di Eropa dan di Amerika, British Airways dan Pan Am, mereka yang mempelopori penerapan standar ini untuk penerbangan kelas ekonomi. Kemudian standar ini diadopsi oleh maskapai di seluruh dunia, termasuk maskapai-maskapai di belahan dunia di Asia ini, di Indonesia, Singapura, Jepang, dan sebagainya. Saat ini 20 kilo merupakan batas bagasi berat gratis untuk sebagian besar maskapai penerbangan full service. Yang low cost bisa saja tanpa alokasi bagasi gratis. Mau bawa 5 kilo pun bayar. Tentunya batasan 20 kilo ini disesuaikan dengan kelas penerbangan dan rute. Kalau kita terbang business class bisa sampai 30 kilo, tapi dibagi menjadi 2 tas. Bahkan penerbangan jarak jauh, misalnya ke Eropa, ke Amerika, satu penumpang kelas ekonomi boleh membawa hingga 30 kilo, tapi setiap bagasinya itu hanya maksimal 20 kilo. Kalau 30 kilo dibagi 2. Maskapai berbiaya rendah, LCC, seperti AirAsia, Ryanair, dan sebagainya, bisa menerapkan kebijakan yang berbeda. Bisa saja tiket yang dijual tidak termasuk bagasi gratis. Setiap bagasi tercatat yang kita bawa harus bayar. Ini kebijakan masing-masing maskapai. Dan kebijakan ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya model bisnis industri transportasi udara dan kebutuhan penumpang. Demikian, semoga menjawab rasa ingin tahu kita, tidak lagi penasaran. Semoga bermanfaat. Alvin Lee Aviation, happy landing.